Wakil Bupati Pasuruan memaparkan banyak hal di RDP Komisi 10 DPR RI tanggal 4 April tahun 2022. Dan yang menjadi sorotan adalah permintaan untuk guru yang sudah mencapai passing grade untuk diloloskan Tendik di tahun 2022 agar diberi kesempatan untuk diikutkan dalam perekrutan P3K karena Tendik juga meminta keadilan sekaligus perhatian kepada guru PAUD. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Wakil Bupati Pasuruan, Bapak Kiai Haji Abdul Mujib Imron SHMH. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih kami haturkan yang terhormat Ketua Panja GTKP 3K Komisi 10 Bu Agustin, Pak Dede, Pak Fikri, Bu Hetma, juga anggota yang pimpinan Panja, ada beberapa yang merangkap pimpinan komisi. Terima kasih. Luar biasa undangan dari Panja Komisi 10. Ini forum yang memang sangat penting untuk kita manfaatkan dari Pasuruan karena aspirasi yang luar biasa banyaknya. Saya tidak akan menyinggung bagaimana rencana undang-undang revisi atau menggantikan Sisdiknas yang tidak menyebut madrasah, itu nanti Panja yang lain, karena itu adalah banyak penolakan dan luar biasa memang sangat menyita, dan itu tidak menghormati terhadap para pendahulu kita yang juga pendiri madrasah itu adalah banyak juga pejuang kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ini mukaddimah. Kan pimpinan Komisi 10 mestinya juga akan mencatat apa yang saya sampaikan. Terima kasih, jazakumullah sanal jaza. Pertama, Ibu Agustin tadi menyebutkan ada afirmasi terhadap beberapa item, termasuk disabilitas, termasuk kalau tidak salah tadi juga masa kerja, betul, masa pengabdian, juga usia. Ya. Terima kasih Ibu, pimpinan Panja dan anggota, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada afirmatif, ada keperpihakan terhadap usia, juga terhadap masa kerja, dan bagaimana juga dengan disabilitas. Luar biasa. Kami aplaus juga dari masyarakat, banyak yang dari Pasuruan dan yang lain yang juga menanti informasi sangat penting ini. Perkembangan politik, perkembangan demokrasi luar biasa. Kalau dulu istilahnya adalah eksekutif heavy, saya melihat sekarang insya Allah legislatif heavy. Luar biasa, dan ini penting terkait dengan lulusan passing grade dengan legislatif heavy ini, dan dengan komunikasi yang baik dengan eksekutif. Saya yakin lulusan yang lulus passing grade ini akan diupayakan itu juga punya hak untuk lulus sebagai P3K. Kalau tidak, ya dikembalikan kepada formasi awal untuk tapi kalau bisa itu dipertimbangkan untuk bisa lulus. Yang kedua juga SK 1 tahun, ada yang minimal 1 tahun, ada SK yang 5 tahun. Kami sangat berharap SK itu adalah disesuaikan dengan usia yang bersangkutan, karena P3K pada intinya itu kan bagaimana mengurangi PNS, beban negara supaya tidak banyak. Dari kalau P3K itu tidak ada
pensiunan ini sudah luar biasa berapa yang sudah terkurangi APBN itu. Oleh karenanya kami mohon SK itu sekalipun 5 tahun, tapi ini ada jaminan, ini untuk diangkat kembali SK itu 5 tahunan, dan itu harus sampai 60 tahun SK itu tepat di setiap 5 tahun diangkat kembali. Sebab kalau ini hanya 1 tahun 5 tahun, tapi selesai di situ, apa gunanya P3K yang menjadi harapan puluhan tahun, bahkan ada yang 20 tahun mengabdi, kemudian hanya merasakan 5 tahun itu. Mohon Bu Agustin, Pak Fikri, Pak Hikmah, juga Pak Dede, ini luar biasa pimpinan kita, yang kami juga sering melihat panjenengan untuk mengusahakan P3 ini perjuangannya luar biasa. Aplaus untuk pimpinan dan anggota panja. Kemudian Pasuruan APBD untuk tahun ini 3,5 triliun. Kemudian untuk anggaran pendidikan itu 1,025 miliar, 1 triliun maksud saya, satunya triliun, 0,525 miliar dan seterusnya. Artinya untuk anggaran pendidikan sebagai amanat tadi yang disebut oleh Ibu Agustin harus 20% sesuai pasal 31 ayat 4 kalau tidak salah. Pemerintah harus menganggarkan 20% untuk pendidikan. Pasuruan sudah 29 konkret untuk pendidikannya. Selanjutnya terkait dengan kuota kami dari pusat itu sejumlah 2.276. Tahap pertama yang lulus 1.229. Maaf, jawaban kami sudah kami setorkan. Nggih, terima kasih Ibu Agustin. Yang pertama 1.229. Ini sudah selesai, tinggal sekarang diproses di Kabupaten Pasuruan untuk penetapan oleh Bapak Bupati. Yang pertama, artinya Kabupaten Pasuruan siap untuk dengan anggarannya langsung gaji dan tunjangannya, insya Allah selama ada jaminan bahwa P3K itu adalah seperti yang dijanjikan setahun yang lalu. Kabupaten Pasuruan juga diundang ke sini, tapi saya waktu itu tidak ikut. Di sana waktu itu adalah ada jaminan bahwa P3K itu masuk nanti ditanggung oleh APBN, yakni melalui DAU. Mohon ini kiranya kalau itu adalah jaminan, maka kami siap berapapun kekurangan kami, seperti data yang kami sampaikan, kami siap untuk juga akan menganggarkan insya Allah untuk tunjangannya. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Pasuruan itu bukan hanya P3K, PAUD yang selama ini belum mendapat pengakuan dari negara. PAUD sebagai guru, PAUD sebagai profesi, Pasuruan sudah menganggarkan yaitu dengan insentif guru PAUD. Insentif guru PAUD 300.000 per bulan. Itu kali sekian ribu. Dan insya Allah pada tahun mendatang kami naikkan 100.000. Itu sebelum panja 10 ini juga berharap kami sudah menganggarkan untuk insentif guru PAUD. Kemudian juga kami karena Madin, guru Madin juga kami sudah memberikan insentif yaitu 100, mestinya 200,
tapi berhubung kena refocusing kemarin, akhirnya semuanya ikut pusing semuanya. Riko juga pusing. Nah ini akhirnya terkurangi menjadi 180. Padahal guru Madin itu kalau dari lembaganya mungkin hanya 150, kita menambahkan 106. Tapi untuk yang tahun yang akan datang kami sudah menganggarkan insya Allah naik 120 tambah berarti 300 juga guru Madin dan guru TPQ, sekian puluh ribu yang akan kita anggarkan. Oleh karena itu, karena pendidikan agama itu amanat konstitusi, kalau di dalam pasal 31 ayat 3, pemerintah harus mengusahakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, mulai jenjang pendidikan paling bawah juga sampai paling atas mestinya juga dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Membangun karakter ini sangat penting. Itu adalah amanat dari konstitusi kita. Dalam hal ini, kebutuhan guru agama di SD, di SMP itu sangat penting dalam rangka melakukan amanat konstitusi pasal 31 ayat 3. Sebagaimana dari Kupang tadi atau Sanggau tadi juga menyampaikan guru Katolik itu adalah kurang di sana. Itu adalah termasuk amanat regulasi. Jadi jangan sampai guru agama manapun itu adalah kurang. Di Pasuruan ini luar biasa. Guru agama di SD dan SMP itu masih kurang 237 dari SD sebanyak 659, SMP 69, ini yang negeri. Nah, oleh karenanya untuk pemenuhan ini menurut saya wajib hukumnya. Pasuruan sanggup untuk memproses, tapi seperti saya sampaikan, yang penting APBN-nya juga menyiapkan melalui DAU-nya. Ibu, Bapak yang kami hormati, para bupati, wali kota yang saya muliakan, mohon maaf tadi karena ada euforia dengan yang disampaikan Ibu Agustin, ada afirmasi, begini. Akhirnya saya lupa menyebut Pak Bupati sama wali kota di samping saya. Mohon maaf Pak Bupati. Insya Allah sama perasaannya, insya Allah sama. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan PAUD, rata-rata paling tinggi PAUD itu SMA Aliyah. Bayangkan bagaimana metode strategi untuk anak itu punya karakter, itu memerlukan metode yang luar biasa sesuai dengan seiring dengan 4.0. Nah ini untuk menancapkan nilai-nilai atau value ini sangat sulit. Oleh karenanya kami mohon APBN menganggarkan beasiswa untuk guru PAUD yang memang ini adalah mayoritas itu adalah anak-anak atau guru, maksud saya guru-guru yang hanya lulus SMA, bahkan ada yang lulus SMP dan SMA. Kami nanti, kami sudah merencanakan tahun depan, itu kami sekalipun berapa kemampuan APBN kami, itu kami akan juga menganggarkan beasiswa untuk guru PAUD. Tapi dalam forum ini kami mohon melalui Komisi 10, pemerintah juga menganggarkan beasiswa, sekalipun itu bantuan, barangkali sampai lulus mungkin 10 juta per guru PAUD, kami sangat berharap untuk itu. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk data semuanya sudah kami serahkan secara lengkap
Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, nanti kita sambung dalam kesempatan lain. Yang jelas kami siap berapapun, bahkan kami minta sebagaimana yang disampaikan dari Kupang tadi, kami siap dengan catatan ada jaminan dari pemerintah melalui Dirjen Keuangan atau perbendaraan. Kami mohon untuk dianggarkan untuk guru PAUD, maksud saya P3K, dan kami juga siap untuk pendampingan apa prosesnya, kami akan siap untuk itu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan sementara. Untuk kebutuhan itu sangat kurang, memang kepala sekolah kurang, kemudian juga PJOK. Terakhir adalah tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan yang menangani administrasi, yang menangani dapodik, dan tenaga pendidikan ini masuk di dalam dapodik. Tetapi ada ketidakadilan kata tenaga pendidikan yang ada di daerah-daerah. Saya yakin di semua daerah itu mayoritas juga mengharapkan demikian. Tenaga pendidikan mohon itu juga dimasukkan ke formasi P3K. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.